Sibuk dengan karir sampai lupa memikirkan jodoh, atau terus memikirkan jodoh namun yang dinanti tak kunjung datang. Apakah karir dan asmara tak bisa berjalan dengan berdampingan? Nah, Coach, gimana nih kita menanggapi secara bijak ketika ditanya tentang jodoh yang nggak kunjung datang? Saya juga pernah, kalau nggak salah pernah lihat di feednya Coach deh ya, Reels atau apa tuh ya. Jawabannya itu misalnya, boleh nggak kenalin saya gitu ya. Terus tunggu waktu Tuhan. Satu lagi apa gitu. Iya Coach, boleh Coach dijelasin lebih detail? Ya. Jadi kalau misalnya ada teman atau saudara yang iseng banget nanya, mana nih pasangannya, kok belum dikenalin, kapan nih gitu ya. Ada banyak jawaban yang bisa kita pakai. Yang paling gampang, kita bilang aja sedang disiapkan sama Tuhan. Sabar ya, gitu. Itu yang paling gampang. Karena orang Indonesia kan rohani semua kan. Jadi kita bilangnya gitu. Tuhan sedang siapkan yang terbaik. Dukung doa ya, gitu ya. Nah, kalau yang lain adalah bisa bilang juga, mana nih, bisa balikin sama dia, kenalin dong, ayo mana nih, gitu loh. Ya jadi langsung tagih dia. Biasanya kalau kita berani tagih sama dia aja jadi diem, gak bakal nanya-nanya lagi. Karena udah tagih balik gitu loh. Oh, lo mau gue cepet-cepet nikah, boleh. Sini, yuk kenalin. Nih, hari Sabtu aku ada kosong jam 3 sampai jam 5. Kamu kenalin aku ya, gitu loh. Mana? Tolong kasih tahu namanya gitu. Biasanya diem mereka karena mulutnya nggak bawel lagi gitu, karena kita tantang balik. Bisa seperti itu, atau bisa juga bilang, aku sekarang udah ketemu kok sama beberapa orang, sabar aja ya, nanti aku kenalin gitu. Jadi walaupun belum ada pacarnya, bilang aja lagi ketemu. Aku kan kemarin kan jarang ketemu sama kamu kan, karena aku lagi ketemu sama beberapa nih. Nah, tunggu tanggal mainnya ya, bisa digituin. Iya, menarik ya. Oke, jadi sahabat-sahabat Nutrimax nih nggak usah galau-galau lagi ya, udah siapin nih jawabannya yang bakalan juga nge-kick balik tuh orang jadinya ya. Oke, lanjut lagi, Coach. Kemajuan karir itu apa ya? Sebenarnya dampaknya kayak tadi, sudah sebagai country manager perempuan lagi. Sebenarnya itu bisa dibilang dampak negatif nggak sih dalam kehidupan asmara gitu, percintaan? Saya dibilang dampak negatif, kesannya gimana banget. Saya bilangnya konsekuensi. Ini saya mau bilang ya, apapun yang kita unggul di satu area, pasti ada bayarannya di area lain. Betul ya, gitu loh. Kalau kita banyak uangnya, yang paling biasanya sih kita kesehatannya kita kurang, istirahatnya kurang, ya kan, kurang balance gitu loh. Nah ya, jadi mau dibilang ya, kalau kita mau unggul satu bidang, pasti ada area yang ketinggalan, itu konsekuensi. Nah jadi makanya tadi saya bilang nih, kalau teman-teman zaman sekarang kan udah melek nih, namanya cerdas finansial. Udah tahu bahwa mesti ada pos-posnya, pos untuk tabungan, pos untuk investasi gitu ya, pos untuk pengeluaran bulanan, pos untuk kerohanian, itu semua harus diisi. Begitu kan, gitu. Semua harus diisi. Demikian juga dengan kehidupan. Ada pos untuk kerohanian, wajib ada ibadah, ya, wajib ada ibadahnya, nggak boleh enggak. Ada pos untuk keluarga, maksudnya adalah untuk papa mama kita dekat sama mereka, itu harus dilakukan. Ada pos untuk me time, gitu, itu harus dilakukan juga. Ada pos untuk bekerja, lalu ada pos juga untuk bercinta, maksudnya bergaul ya, kalau belum ada pasangan. Nah itu mau nggak mau memang harus dibagi gitu ya, nggak bisa rata. Saya mau ngasih tahu ya teman-teman, emang nggak bisa rata persis, tapi kita perlu isi semaksimal kita bisa. Jangan sampai nanti istilahnya gini, kita sibuk ngerjain kerjaan mulu, fokus kerjaan mulu, karena kita pikir gini, nanti kan jodoh akan datang dengan sendirinya. Nggak bisa begitu gitu loh ya, nggak bisa begitu. Jodoh nggak akan datang dengan sendirinya. Sama seperti kesuksesan tidak akan bisa datang dengan sendirinya, kita harus usaha. Jadi itu pesan saya buat teman-teman perempuan, sahabat Nutrimax, jodoh pun perlu diusahakan, nggak bisa diburu doang. Nah, itu dia. Nah, terkait
dari sisi pria nih Coach, laki-laki. Sebenarnya gimana sih tanggapan mereka dengan kesuksesan karir wanita? Apakah itu bikin mereka jadi takut untuk ngedeketin gitu? Beberapa takut Kak Erni ya. Sayang sekali ya Kak Erni ya, beberapa takut ya. Beberapa minder gitu loh. Aha. Perempuan hebat, perempuan jagoan. Beberapa kayak ngerasa, ih, gue nggak mau sama perempuan yang kayak gitu. Beberapa. Tapi percayalah, tidak banyak loh Kak. Nggak banyak. Zaman sekarang banyak banyak laki-laki yang sudah pinter, yang pikirannya terbuka, malah mereka pengen punya sosok perempuan yang terampil dan hebat kayak mereka juga gitu loh. Mereka pengen punya perempuan yang pinter karena mereka tahu kepintaran anak mereka itu sebagai besar dari mamanya gitu loh. Jadi kalau mamanya pinter, mamanya hebat, mamanya terampil, itu akan turun nanti ke anaknya karena kecerdasan itu dari mama. Nah ini nih zaman sekarang banyak kok laki-laki yang mau dan menyukai dan terbuka sekali dengan perempuan hebat. Hanya jangan takut untuk jadi perempuan hebat gitu. Mantap. Nah, ngomongin jodoh terhambat, ada nggak nih Coach faktor karena semakin tingginya tingkat perceraian? Jadi sebenarnya yang menghambat itu bukan hanya karena karirnya, tapi ngelihat sekitarnya gitu, kejadian-kejadian yang semakin banyak angka perceraian gitu. Jadi ya lebih baik pilih ya independent woman aja gitu. Jadi nggak lama-lama sebenarnya terhambatnya bukan karena faktor diri, tapi karena ketakutan dari situasi, dari lingkungan. Gimana Coach? Betul. Kita sekarang berada di dunia yang lebih penuh dengan cerita-cerita yang mengerikan ya, terutama dengan efek media sosial. Dulu kita takut cuman kalau nonton berita. Dulu kita bicara mungkin 20-30 tahun yang lalu, kita merasa cemas dan nggak tenang kalau kita ngeliatin berita di TV gitu kan ya. Nah sekarang bukan cuma di TV kita takut, setiap kali kita buka handphone ya, kita akan ngelihat berita-berita dan media sosial yang isinya kejadian-kejadian buruk. Paham ya? Gitu. Jadi wajar aja kalau terhambatnya karena kita nggak berani, kita takut nanti mengalami kemalangan seperti orang-orang yang lain. Nah, saya mau kasih tahu nih ya, sahabat Trimax dan Kak Erni dan lain-lain. Yang ada di berita, yang ada di gosip-gosip itu memang pasti yang jelek-jelek biasanya, gitu loh. Orang lebih gampang ngomongin yang jelek-jelek, tapi bukan berarti yang bagus dan berhasil itu ada. Saya yakin ada, cuma ketutup aja gitu loh. Ketutup aja suara pernikahan yang baik, pernikahan yang oke. Nah jadi gimana caranya supaya tetap berani? Kebetulan nih kan ada kelas cinta nih Kak Er. Di kelas cinta kita kasih tahu bagaimana jadi orang yang berkualitas, yang pintar, yang cerdas, tidak mengandalkan hati doang. Kebanyakan orang gitu, pilih pasangan cuma pakai hati. Gak bisa. Kita diberikan akal budi juga sama Tuhan kan. Jadi ini akal budi mesti diasah. Sama seperti kita kalau mau berhebat di kantoran dan bisnis, otaknya mesti diisi ya kan, mesti diasah. Demikian juga dalam hal hubungan, otaknya mesti diisi gitu. Nah disitulah peran saya dan di kelas kita berusaha berbagi ilmu buat teman-teman di sini supaya nggak ketakutan ngelihat orang-orang yang cerai mulu. Kita nikah aja belum, dia cerainya udah 2 kali ya. Itu ada caranya tuh. Gimana caranya supaya otak kita terisi dengan informasi, terisi dengan keterampilan-keterampilan supaya bisa mengelola hubungan nggak sampai kayak cerita-cerita yang negatif loh. Bisa kok. Iya. Ini sudah 1 jam kita ngobrol dalam topik karir meningkat, jodoh terhambat. Nah ini ternyata relate banget sama sahabat-sahabat Nutrimax. Boleh Coach disimpulkan kita tadi ngobrolin apa aja? Silakan Coach. Oke, thank you Kak Erni. Jadi kalau karir meningkat sebenarnya bukan jodohnya yang terhambat, tapi kita nggak waktunya yang nggak kita punya untuk ketemu sama orang. Bagi banyak perempuan ketika karirnya meningkat dan usianya tinggi, itu langsung maunya serius gitu loh, jadi ribet. Nah nggak bisa begitu. Saya yakin nih kalau teman-teman karirnya meningkat tapi tetap punya waktu untuk bermain,
bertemu, berkencan, pasti kok akan kelihatan. Entah kenapa jodoh itu akan datang kalau kitanya beredar. Kalau kitanya cuman kerja pulang, si jodoh juga bingung mau nyari kita di mana gitu. Karena kita nggak pernah beredar di mana-mana. Kira-kira begitu deh tipsnya. Oke, terima kasih Coach. Nah, ngomongin beredar terakhir nih Coach. Gimana nih orang-orang yang beruntung dapat jodohnya justru di kantor? Itu ada nggak Coach? Klien itu kayaknya lucky woman atau lucky man ya. Beruntung banget dia nggak meningkatkan peredaran tapi dapatnya di tempat dia beredar. Itu hoki lah ya. Ada orang kayak gitu. Ada aja ya. Kalau kamu begitu ya bersyukur. Tapi nggak semua orang bisa. Oke, jadi tetap ya jalankan nih tips-tips dari Coach Lex ya. Jangan nunggu hoki aja, nggak taunya udah 30 tahun di tempat kerja, yang lainnya tuh taunya tuh udah nikah semua ya. Mau gimana dong ngarepin dapat dari kantor ya. Oke Coach, thank you. Selamat malam semua sahabat-sahabat Nutrimas ya. Selamat malam Nutrimas. Iya, jangan lupa nih ya. Jangan mikirin kerjaan mulu ya. Terus juga jangan terfokus sama jodoh-jodoh terus. Tetap jaga kesehatan karena ini penyakit pikiran juga bikin sakit ya. Jaga kesehatan karena hidup sehat, harta selamat. Bye-bye.